Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Suara Kala. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, serta lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita lainnya dari channel ini. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, bisa langsung mampir ke akun Twitter atau X di @nitrasandekala. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Kromoleo? Ucapku tak mengerti. Apa itu kromoleo? Rasanya aku pernah mendengar kata itu. Tapi di mana? Sita? Panggil Om Panca membuat lamunanku buyar. Masuk, sudah malam. Dingin di luar, pintanya. Om, apa Sakti selalu tidur larut? Tanyaku penasaran, teringat dengan lingkaran hitam di sekeliling mata bocah itu. Anak itu kelebihan energi. Memang dia sedikit lain dari teman-teman sebayanya, tapi dia sama warasnya dengan kita, ucap Om Panca sambil berlalu pergi. Dahiku mengernyit. Kenapa Om Panca berkata seperti itu? Padahal tidak ada kata gila dalam kalimatku tadi. Apa selama ini memang Sakti selalu berbuat sesuatu di luar nalar? Belum lagi dengan semua hal aneh yang kutemui di rumah ini, termasuk sesajen yang ditempatkan di luar rumah. Sita? Astagfirullah, Nek. Ucapku kaget ketika kurasakan sebuah tangan menepuk pundakku pelan. Jangan melamun, apalagi di depan pintu. Nanti kesambet demit loh, ucap Nekmar. Nenek bikin kaget, kataku sambil mengelus dada. Sejak kemarin nenek perhatikan, kamu lebih sering melamun. Masih kepikiran ibumu, tegurnya. Aku menggeleng, lantas meminta izin untuk beristirahat. Namun baru satu langkah berjalan, aku teringat dengan tujuanku keluar kamar. Nek, panggilku kembali berpaling ke belakang. Kenapa, Nduk? Tanya Nekmar. Di desa ini sedang ada orang meninggal ya? Tanyaku. Nekmar mengerutkan dahinya. Siapa yang meninggal? Ya warga desa, jelasku. Perasaan tidak ada warga yang meninggal? Memangnya kenapa, Nduk? Tanya Nekmar. Sita tadi dengar suara kerumunan orang. Kita pikir itu orang-orang yang sedang mengantarkan jenazah, kataku. Hus, jangan ngawur. Sudah, sekarang istirahat sana, ujar Nekmar sambil berjalan ke arah kamarnya. Aku mendengus kecil. Ngawur bagaimana? Jelas-jelas tadi ada suara kerumunan orang. Dasar orang-orang aneh. Apa karena alasan ini ya ibu tidak pernah mau pulang ke rumah? Semalaman aku berbaring, menatap langit-langit kamar. Bertanya-tanya, apakah keputusanku untuk pulang ke tempat ini itu sudah benar? Dulu mungkin saat ibu masih hidup, kebebasan menjadi impianku. Semestinya setelah dia meninggal, bukannya aku bisa hidup bebas tanpa kekangan. Tetapi kenapa justru aku pergi ke tempat ini? Toh, aku bisa membiayai hidupku sendiri. Kenapa aku malah pergi dari kebebasanku? Lenguhku. Kromoleo. Aku tersentak kaget.
menoleh ke arah jendela. Suara apa itu tadi? Kenapa terasa begitu jelas? Ku coba mengatur napas untuk menenangkan ritme jantungku. Kemudian berjalan ke arah jendela. Sepi, tidak ada siapapun di luar sana. Bahkan pemandangan yang kudapat justru membuatku bergidik ngeri. Sebuah bohlam lampu di pinggir jalan berwarna kuning bergoyang pelan di tempatnya. Bahkan kabut tipis mulai turun, membuat suasana bertambah mencekam. Aku kembali tersentak. Kali ini tatapanku mengarah ke pintu, mencari sosok yang mengucapkan kata itu. Tak mendapatkan apa yang kuharapkan, kulangkahkan kaki ke sana, kemudian kudekatkan telinga ke daun pintu untuk memastikan. Namun lagi-lagi, setelah beberapa saat, suara itu tak kunjung muncul. Apakah aku sedang berhalusinasi? Apakah itu suara sakti? Kugelengkan kepala cepat, mencoba berpikir selogis mungkin. Tidak mungkin itu milik sakti. Suara barusan jauh lebih berat. Terlebih suara itu terdengar tumpang tindih. Ya, seperti beberapa orang saling mengucapkan hampir bersamaan. Penasaran, ku buka pintu kamar. Benar saja, tak ada siapapun. Bahkan hampir semua lampu sudah dipadamkan. Keluhku sambil mencoba untuk menutup pintu. Sekelebat ekor mataku menangkap sesuatu. Ada yang bergerak di sana, di lorong menuju ke arah dapur. Nek, panggilku lirih, takut membangunkan seisi rumah. Tak ada sautan. Kulirik jam dinding, waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Om Panca, ucapku sekali lagi, namun juga tak ada sautan. Dengan langkah berat, kuputuskan untuk memeriksa. Takut jika ada orang asing yang masuk ke dalam rumah. Riak. Terdengar suara pintu dapur yang terbuka. Bergegas aku melangkah ke sana memastikan siapakah orang yang membuka pintu. Namun yang kudapati malah sesuatu yang ganjil. Keputusanku hanya sepersekian detik. Menyusul sakti yang keluar rumah atau membangunkan seisi rumah. Sakti, panggilku, tetapi bocah itu malah berlari semakin menjauh dari rumah. Om Panca, panggilku. Tak ada sautan. Orang-orang itu pasti sudah terlelap dalam mimpinya. Panik, aku bergegas memakai sandal dan langsung keluar menyusul bocah itu. Mau kemana dia? Kenapa keluar malam-malam? Apa Om Panca juga sering mendapati kelakuan sakti yang seperti ini? Sakti? Panggilku jauh lebih keras. Bocah itu masih tak menggubris. Justru langkah kakinya kian lebih cepat dari sebelumnya. Brengsek, umpatku. Aku berlari kecil mencoba mengejar bocah itu. Sesekali ia berhenti. Bahkan ia seolah tersenyum menyeringai padaku. Namun setelah jarak kami tinggal beberapa meter, ia kembali berlari menjauh dariku. Hingga tak sadar, kami pun mulai masuk ke dalam perkebunan. Sakti sudah jauh di depan. Tak pernah aku mendapati situasi seperti ini. Sungguh, sekitaranku begitu gelap. Meskipun aku tak pernah takut kepada yang namanya hantu.
Tetapi untuk saat ini, aku tak membawa sumber pencahayaan sama sekali. "Sakti?" Panggilku sekali lagi, hampir aku menangis. Separuh menahan amarah, separuh lagi menahan ketakutan. Bocah itu kembali berhenti. Namun kali ini dia tak menengok dan terus menatap ke arah pohon besar di atas bukit. "Sakti, kamu ngapain pergi malam-malam? Ayo pulang." Ucapku langsung meraih tangannya. Sakti bergeming tak melakukan perlawanan, meski tangan kecilnya kucekal dengan kuat. Namun, dingin. Kenapa tangan Sakti begitu dingin? Seolah aku sedang menyentuh bongkahan es batu yang baru saja keluar dari lemari pendingin. "Sakti, ayo!" pintaku sambil menarik tangannya. Bocah itu menolehkan kepalanya. Sungguh, jika aku seorang penakut, mungkin aku sudah lari tunggang langgang atau bahkan pingsan saat ini juga. Wajah Sakti yang tampan dan menggemaskan kini terlihat begitu mengerikan. Senyumnya terasa begitu dingin. Seringannya membuat bulu kuduku meremang hebat. Baru kali ini aku melihat ada ekspresi yang datar namun begitu bengis. Jengkel, tanpa menunggu jawaban, segera kutarik dia. Persetan jika dia menangis dan membangunkan seisi desa. "Boleh," ucap Sakti. "Iya, kita pulang," kataku. Karena yang ku tahu, moleh memang berarti pulang dalam bahasa Jawa. Kami berdua berjalan dalam diam. Saat hendak memasuki desa, Sakti kembali berhenti. Aku berusaha untuk menarik tangannya, tetapi ia bersikeras untuk tidak bergerak. Bahkan, beberapa kali kutarik tubuh mungilnya dengan kekuatan ekstra. Tapi bocah itu tetap bergeming. "Sakti, ayo!" ucapku sudah tidak sabar. Bocah itu menggeleng. Ia menunjuk-nunjuk ke arah pepohonan tak jauh dari tempat kami berdiri. "Sakti, kenapa?" tanyaku mengikuti arah yang dia tunjuk. Bukannya menjawab, Sakti justru menyentakkan tangannya dengan kuat. Kulihat kepalanya tertunduk seperti ketakutan akan sesuatu. Tak mau berlama-lama, aku bergegas menariknya kembali. Jelas ada sesuatu yang salah di sini. Tak mungkin bocah ingusan ini berjalan sambil tertidur. Atau Sakti memang punya kelainan? "Romoleo, moleo, romoleo, moleo." Sakti bersenandung lirih, membuat bulu kuduku berdiri. Dan sialnya, kenapa tidak ada seorang pun warga desa yang kutemui? Akhirnya setelah beberapa saat, kami bisa kembali ke rumah Nekmar. Segera ku buka pintu dapur, menarik tangan Sakti ke arah kamar mandi. "Cuci kaki, Mbak tunggu di sini. Kalau tidak, Mbak kasih tahu bapakmu ya," ancamku agar bocah itu menurut. Sakti tersenyum simpul. Ia bergegas masuk ke dalam kamar mandi. Aku pun hendak mengunci pintu dapur. Namun sayup aku mendengar suara aneh. Bukan suara senandung dari Sakti, tapi dari arah luar rumah. Suara keramaian itu kembali terdengar di telingaku. Kali ini jauh lebih jelas dari sebelumnya.
Ku beranikan diri untuk sedikit membuka pintu, tetapi segera kututup kembali. Bangsat, apa itu? Umbatku lirih, menggelengkan kepala, mencoba mencerna apa yang baru saja kulihat. Itu hanya orang-orang yang sedang mengantarkan jenazah. Tapi kesadaranku segera timbul. Berapa banyak orang yang meninggal di desa ini? Kenapa sejak tadi ada orang yang mengantarkan jenazah? Jelas tidak mungkin mereka mengiring jenazah keliling desa, kan? Ku kerlingkan pandangan ke arah kamar mandi. Masih terdengar suara gemericik air. Lalu aku mencoba kembali mengintip ke arah luar. Yang kulihat ada beberapa orang sedang bergerak ke arah rumah ini. Tak banyak memang, hanya 6 orang. 4 orang memanggul keranda, 1 orang membawa payung, dan 1 lagi tak jelas membawa apa. Romoleo, Moleo, Romoleo, Moleo. Bulu kuduku merinding hebat. Pandanganku langsung kualihkan ke dalam. Aku tahu sekarang, suara itu, suara yang sejak tadi ku dengar berasal dari orang-orang itu. Sakti? Panggilku saat suara gemericik air di kamar mandi sudah tak terdengar. Akan tetapi tak ada sautan dari bocah itu. Bergegas aku berjalan ke sana. Aku sudah mulai ketakutan sekarang. Ingin sekali rasanya kembali ke kamar tidur dan mencoba memejamkan mataku. Sakti? Panggilku sambil mengetuk pintu kamar mandi. Moleo, Moleo, Moleo. Aku tersentak, menjauh dari pintu. Itu bukan suara benda jatuh, melainkan sengaja dilempar ke arah pintu. Belum sempat aku beranjak, pintu kamar mandi terbuka perlahan. Kini kulihat Sakti berdiri tepat di belakang pintu, dengan tatapannya yang begitu tajam mengerikan. Ia mulai menggerakkan tangan mungilnya sampai ke depan bibir, seolah memberikan gestur agar tidak mengeluarkan suara. Lalu ia kembali tersenyum dan menutup pintu perlahan. Tersadar, aku segera berlari ke arah kamarku. Aku terpental jatuh ke belakang karena menabrak sesuatu yang keras di depanku. Astagfirullah, Sita, kamu ngapain? Tanya Om Panca keheranan. Sakti Om, Sakti. Ucapku gagu sambil menuju ke arah kamar mandi. Om Panca tampak begitu kebingungan. Iya, Sakti kenapa? Tanya Om Panca sekali lagi. Itu di kamar mandi. Ucapku mulai jengkel. Panca, kenapa? Tanya nenek yang ternyata juga terbangun dari tidurnya. Om Panca hanya menggeleng kebingungan dan kembali menatap ke arahku. Dok, ada apa? Tanya nenek yang mulai panik melihat keadaanku. Itu, Sakti di kamar mandi. Kataku mulai meninggikan suara. Kamu ngelindur. Sakti dari tadi tidur sama kami. Ucap Om Panca yang mulai berjalan ke arah kamar mandi. Kulihat laki-laki itu membuka pintu kamar mandi, melongokkan kepala ke dalam dan kembali menatapku. Sita, kamu ngelindur.
Tanya Om Panca. Hah? Ngelindur? Siapa yang ngelindur? Justru yang ngelindur itu anakmu sendiri. Bisa gila rasanya kalau seperti ini. Baru kenal 1 hari, bocah itu sudah membuat hidupku jadi seperti ini. Tidak ada orang, Ta, kata Om Panca. Jangan bercanda, Om. Jelas Sakti ada di dalam situ. Tukasku membela diri. Nenek bergerak. Ia segera berjalan menuju ke arah Om Panca yang masih menahan pintu kamar mandi agar tidak tertutup. Ada kan, Nek? Tadi Sakti di situ. Beneran, Sita nggak bohong, kataku. Nggak ada, Nduk, ucap nenek menatapku khawatir. Lihat sendiri kalau nggak percaya, kata Om Panca mulai jengah. Aku ragu, menggelengkan kepala. Masih begitu takut akan wajah Sakti yang begitu mengerikan, bahkan jauh lebih menyeramkan saat berada di ladang tadi. Sita, lihat, tidak ada siapapun di sini. Sakti dari tadi tidur di kamar kami, kata Om Panca tak sabar. Hah? Ucapku kebingungan. Tidak mungkin Sakti tidur dengan kedua orang tuanya. Jelas-jelas tadi bocah itu menyelinap keluar rumah. Tapi tadi Sakti keluar rumah. Beneran, Om, Sita lihat sendiri. Bahkan Sita ikuti sampai ujung desa, jawabku. Becak Om Panca tak sabar. Ia berjalan melewatiku dan langsung membuka pintu kamarnya. Tuh, lihat, Sakti aja masih tidur nyenyak. Toh pintu kamar juga sudah Om kunci sebelum kami tidur, sanggah Om Panca. Segera aku berjalan ke arah Om Panca. Benar saja, kulihat Sakti masih tertidur pulas meringkuk di pelukan bule Fatma. Aku mengarahkan pandanganku pada Om Panca dan nenek secara bergantian. Astaga, terus tadi siapa? Ucapku tak percaya. Otakku berputar cepat mencari jawaban. Namun justru kepalaku rasanya seperti ditekan dengan benda padat. Rasanya ada yang membetotnya begitu kuat. Sudah, mending sekarang kamu istirahat, Ta. Atau mau tidur sama nenek? Ucap Nekmar sambil membelai punggungku. Aku menggeleng, menolak permintaan Nekmar. Tapi, Nek, ujarku. Nenek menggeleng. Bergegas ia menuntunku agar segera masuk ke dalam kamar. Lama aku berbaring menatap langit-langit kamar, memikirkan setiap detail kejadian aneh yang baru saja kualami. Moleo, kromoleo, kataku lirih berulang kali. Teringat akan ucapan Sakti dan orang-orang yang memanggul keranda tadi. Moleho. Selama ini yang ku tahu kata itu berarti pulang. Apa Sakti memintaku untuk pulang? Tapi untuk apa? Dan siapa bocah yang keluar rumah denganku? Padahal Sakti tidur di kamar orang tuanya. Belum lagi orang-orang pengantar jenazah itu. Rasanya kepalaku hampir meledak. Aku menghela napas, mencoba menenangkan diri. Jelas ada yang tidak beres di tempat ini. Mungkin besok aku akan bertanya kepada Nekmar. Ya, aku harus mencari tahu soal Sakti dan orang-orang pemanggul keranda itu.
Paginya, aku terbangun dengan kepala begitu berat. Hampir subuh, aku baru bisa memejamkan mata. Maaf bule, Sita kesiangan. Semalam tidak bisa tidur. Ucapku saat melihat makanan sudah tersaji di depan meja. Iya, kata Om Panca, kamu ngelindur tah? Tanya bule. Gak tahu bule, Sita juga bingung. Padahal Sita yang minta Sakti untuk bersih-bersih. Kataku langsung menceritakan semua yang terjadi tadi malam. Masa sih? Mungkin penghuni sini mau kenalan sama kamu tah? Ucap bule. Penghuni? Penghuni apa sih bule? Tanyaku tak paham. Ya demit. Mungkin mereka mau kenalan sama kamu. Ya, semacam sambutan selamat datang. Ucap bule asal. Aku bergidik mendengar ucapan bule Fatma. Yang benar saja, penyambutan macam apa yang membuat orang bingung dan ketakutan. Bule, Sita bantuin ya? Ucapku mencoba mengalihkan pembicaraan. Halah, gak perlu. Biasanya yang masak juga bule. Timpal bule sambil menggerakkan dahunya, memintaku untuk duduk. Tak mau berdebat, akhirnya aku hanya membuat teh hangat dan segera duduk menghadap bule. Tah, nanti ikut bule ya. Kamu kan belum kenal sama warga sini. Biar punya teman. Ajak bule. Sebenarnya aku enggan. Meski tergolong orang yang mudah beradaptasi, tetapi rasanya aku belum berminat untuk berinteraksi dengan orang-orang di sini. Terlebih, warga desa pasti mengetahui perihal kematian ibu. Jujur saja, aku malas membahas segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Maaf bule, kalau besok gimana? Bukan Sita tidak mau, cuma malas saja kalau mereka membahas soal ibu. Ucapku. Bule Fatma menatapku dengan seksama. Sorot matanya tak bisa ku mengerti. Entah dia marah atau merasa prihatin. Ya sudah, besok kalau sudah siap, biar bule kenalkan sama orang-orang di sini. Tidak baik hidup di desa tetapi tidak kenal dengan tetangga. Ucapnya sambil berlalu pergi ke kamarnya. Aku menghela napas. Apa harus aku berinteraksi dengan orang-orang desa? Toh aku kesini bukan untuk menetap selamanya kan? Penat dengan situasi ini, kuputuskan untuk jalan-jalan. Mungkin dengan begitu, aku bisa sejenak melupakan ibu dan juga kejadian semalam. Setelah pamit kepada orang rumah, aku bergegas pergi menyusuri jalan yang kemarin kulewati dengan Sakti. Bukan karena mau, hanya jalanan ini yang aku ingat. Toh, aku ingin memastikan tempat yang ditunjuk oleh Sakti semalam. Sepanjang perjalanan, aku beberapa kali berpapasan dengan warga yang baru pulang dari ladang. Tak kusangka, mereka begitu ramah. Tiap kali berpapasan, seutas senyum atau ajakan untuk mampir selalu mereka utarakan. Aku terus berjalan ke arah bukit. Aku yakin tempat ini yang kemarin kulewati dengan Sakti. Terus saja kulangkahkan kaki menuju pohon besar di tengah bukit itu. Begitu takjubnya aku saat mendapati pohon itu begitu tinggi. Belum lagi akar-akar yang menjuntai ke bawah.
Kuedarkan pandangan mengamati sekitaran. Begitu sepi, sepertinya hanya ada aku di tempat ini. Aku ingin kembali ke rumah, tetapi rasa penasaran yang begitu tinggi membuatku terus mengamati pohon itu. Saat aku hendak melangkah lebih jauh, "Mbak," terdengar suara perempuan di belakangku. Aku kaget, segera kutelahkan kepala, mencari tahu siapa yang memanggilku. "Mau ngapain?" ucapnya angkuh. Kulihat seorang wanita muda berdiri tak jauh dariku. Ia memiliki paras cantik selayaknya gadis desa. Rambutnya digerai indah ke samping, namun sorot matanya berbeda dari warga yang tadi kutemui. Tatapannya begitu dingin dan tajam. Belum lagi tampah berisi sesajen yang ia bawa, membuat aura misterius terpancar dari sosoknya. "Maaf, saya cuma mau..." jawabku sambil menunjuk ke arah pohon di belakangku. "Mbak siapa?" tanya wanita itu. Aku berjalan ke arahnya. "Saya Sita, cucunya Nekmar, keponakannya Om Panca," ucapku memperkenalkan diri. Ia tidak langsung menjawab, justru melihatku dari atas ke bawah, seolah sedang menilai sesuatu. Sungguh, aku benci sekali saat orang sedang menilai penampilanku, atau apakah ada yang aneh dengan dandananku. "Saya Ratih. Kamu belum tahu tempat ini?" tanya Ratih sambil meletakkan tampah ke tanah. Aku menggeleng. Kupikir ini hanyalah bukit biasa. Kesini pun aku sekedar memastikan kalau semalam bukan hanya mimpi belaka. "Ayo," ajak Ratih. "Kemana?" tanyaku bingung. "Bukannya mau masuk?" tanya Ratih datar. Masuk? Masuk kemana? Aku sedikit waspada dengan wanita ini. Jangan-jangan ia adalah salah satu demit yang diceritakan bule tadi pagi. Kutatap bagian bawah wanita itu, memastikan kalau kakinya masih menapak di tanah. Syukurlah, ia tidak menghambang seperti cerita horor yang selama ini kudengar. "Kalau nggak mau ya udah," ucap Ratih acuh. Aku mengangguk mengiyakan ajakannya. Ratih pun segera mengambil tampah sesajen yang ia bawa. Kemudian kuikuti langkah kaki perempuan itu mengitari pohon. Ternyata di balik pohon besar itu ada sebuah bangunan kecil semi permanen. Tempat itu begitu suram dan kotor. Banyak sekali dedaunan dan beberapa sampah mengering. Belum lagi bekas dupa atau kemenyan di pintu masuk. "Kamu sering kesini?" tanyaku sambil melihat tampah sesajen yang ia bawa. "Setiap malam Jumat," kata Ratih singkat. Kembali Ratih menaruh tampah di sisinya, segera membuka pintu bangunan, melepas alas kaki yang ia pakai, lantas masuk ke dalamnya. "Makam?" tanyaku kaget. "Iya, ini makam dari sesepuh desa," ucap Ratih datar tanpa menoleh. "Mau ikut berdoa?" tanya Ratih menoleh ke arahku. "Boleh?" kataku meminta izin. Ratih tersenyum sembari menganggukkan kepalanya.
kemudian duduk bersimpuh dan mulai membakar kemenyan serta dupa yang ia bawa. Ratih mulai menangkupkan tangannya ke depan dada. Mulutnya komat kamit menggumamkan sesuatu yang tidak ku mengerti. Sebetulnya aku tidak tahu harus berdoa seperti apa. Tak pernah sekalipun di agamaku diajarkan berdoa dengan cara seperti ini. Bagiku, ini hanyalah menghormati Ratih yang sudah mengajakku ke tempat ini. Cuma ada satu makam. Tanyaku saat Ratih membuka mata dan bergerak mengambil anglo kecil dan mulai berdiri mengelilingi makam. Iya, ucapnya singkat lalu duduk bersimpuh dan mulai membakar kembali kemenyan serta dupa yang ia bawa. Aku mengamati sekitaran lebih detail. Ruangan ini cukup luas. Bagian bawahnya berupa tanah dan ada 4 buah tiang kayu besar berukir. Ada satu benda di ujung ruangan yang membuatku terkesiap. Spontan aku melihat ke arah Ratih yang masih diam bersimpuh. Kemudian kutatap benda itu sekali lagi. Satu ingatan segera muncul. Bagaikan roll film yang diputar dengan kecepatan maksimal, aku kembali ke malam terakhir saat aku memimpikan ibu. Sebuah keranda bambu dengan kain putih yang diikat di salah satu ujungnya. Kulangkahkan kaki mendekat ke arah keranda itu agar lebih jelas kulihat. Aku benar-benar tidak percaya. Kenapa benda ini bisa sama persis dengan yang ada di mimpiku saat itu? Tubuhku seketika merinding hebat saat menyadari kalau semalam orang-orang itu juga membawa keranda seperti ini. Kromo Leo, ucapku tanpa sadar. Kamu ngomong apa? Tanya Ratih. Aku berpaling ke arah Ratih yang ternyata sudah memperhatikanku dari sisi makam. Aku pernah memimpikan benda ini. Yang pasti, aku pernah memimpikan keranda ini dipanggul oleh beberapa orang laki-laki. Ucapku sambil menunjuk keranda tersebut. Ratih diam, tidak menjawab. Namun sedikit warna di wajahnya menghilang. Ada sorot ketakutan darinya. Ayo pulang, ucapnya buru-buru. Aku tak paham kenapa Ratih yang tadinya terlihat santai, tiba-tiba saja panik seperti itu. Kembali kulihat keranda bambu di ujung ruangan. Ada desiran aneh yang muncul. Bahkan sekelebat aku mencium aroma busuk yang bercampur dengan dupa dan kemenyan. Hei, Tita, ayo, ucap Ratih yang sudah berada di pintu masuk. Aku segera bergegas melangkah ke arah Ratih. Wanita itu langsung menutup pintu dan berjalan cepat ke arah desa. Ratih, hei, panggilku. Lebih baik kamu pulang. Jangan keluar malam. Kalaupun ada suara aneh, jangan pernah kamu coba untuk cari tahu. Ucap Ratih. Maksudnya? Tanya aku yang kebingungan. Ratih menggeleng. Lakukan saja. Atau jauh lebih baik kamu kembali ke kota. Kata Ratih segera pergi dari hadapanku. Aku bingung dengan perkataan Ratih. Apa yang membuatnya berbicara demikian? Sekilas aku kembali melihat ke arah bangunan itu. Aku bergegas mengejar Ratih yang sudah beberapa meter jauh di depanku. Langkahnya terlihat sangat buru-buru. Ratih?
Panggilku membuat wanita itu kembali berhenti. Aku lupa jalan pulang. Bisa bareng? Pintaku mencoba mencari alasan. Ia mengangguk, namun tak berucap lebih jauh. Ratih, apa semalam ada orang meninggal di desa ini? Tanyaku mulai tak bisa mengendalikan rasa penasaran. Tidak, apapun yang kamu lihat atau dengar, abaikan saja. Ucapnya singkat dan terus melangkah menuju desa. Aneh, kalau semalam tidak ada orang meninggal, kenapa ada orang-orang yang membawa keranda berkeliling desa semalaman? Kromo Leo itu apa? Tanyaku tak peduli dengan raut wajah Ratih yang mulai jengah. Kini Ratih berhenti, menatapku jengkel. Biar saja dia marah. Aku benar-benar ingin tahu arti kata itu. Sudah beberapa kali aku mendengar itu, baik dari Sakti maupun orang-orang semalam. Ratih, tanyaku sekali lagi. Wanita itu menatap sekitar. Aku pun juga melakukan hal yang sama. Sepertinya ia sedang melihat kondisi di sekitar kami. Sesuatu yang tidak baik. Kalau kamu ingin tahu, tanyakan saja pada bocah kecil di rumahmu itu. Atau kalau tidak, keluarlah tepat malam hari kecungkup tadi. Tapi, kusarankan untuk tidak melakukan itu semua. Ucapnya langsung berlari kecil meninggalkanku dengan kepala penuh pertanyaan. Aku memandang Ratih kebingungan. Aneh sekali wanita itu. Kenapa aku malah disuruh pergi ke tempat suram itu? Lantas aku berjalan ke arah rumah Nekmar. Namun saat hampir sampai, terdengar suara bule memanggilku. Sita, panggil bule dari salah satu pekarangan rumah. Kulihat ada ibu-ibu di sana, begitu juga Sakti dan beberapa anak kecil. Namun anehnya, Sakti terlihat duduk sendiri di ujung rumah. Tak elok menolak panggilan, bergegas kulangkahkan kaki menuju tempat bule berada. Mbak Sita, dari mana kok Sakti nggak diajak? Ucap Sakti langsung menghampiriku. Bocah itu langsung memelukku erat, bahkan seperti menarikku agar menjauh dari orang-orang di pekarangan tadi. Maaf ya, tadi kan Sakti lagi pergi sama bapak. Ucapku mengelus kepalanya. Oh, ini anaknya Tati. Sudah besar dan cantik ya. Ucap salah satu wanita. Iya bu, saya Sita. Kataku memperkenalkan diri. Iya, Budi sudah tahu. Sini Dok, duduk sini. Ucapnya. Sita, kesini dulu. Pinta bule. Mau tak mau aku berjalan ke arah mereka. Sebelum aku melangkah lebih jauh, pandanganku tertuju pada tampah kecil di ujung bangunan. Sesajen. Batinku penasaran. Kenapa di rumah ini juga ada sesajen seperti di rumah nenek? Mbak, ayo temenin Sakti. Rengek bocah itu. Belum juga aku duduk, Sakti sudah menyeretku untuk pergi dari tempat itu. Iya sebentar. Ucapku. Sakti, biar Mbak Sita istirahat dulu, kata bule Fatma. Bukannya menurut, bocah itu semakin meraung dan terus menyeretku. Mau tidak mau, aku menurutinya. Mau kemana? Kita ke ladang aja mbak, enakan di sana daripada di desa. Ucapnya tak memandangku. Aku mengernyitkan dahi. Nadi bicara bocah ini kembali seperti orang dewasa. Bagaimana mungkin? Tiba-tiba saja aku teringat dengan ucapan Ratih
yang memintaku untuk bertanya kepada Sakti soal Kromo Leo. "Sakti, semalam kamu beneran tidur?" tanyaku. Bocah itu berhenti, menolehkan kepalanya menatapku dengan raut wajah kebingungan. "Tidur kok, sama ibu dan bapak. Kan Mbak Sita yang jalan-jalan sendiri," ucapnya polos. Kucerna kalimat itu. Aneh, apa bule menceritakan kejadian semalam kepada Sakti? Sakti tahu dari mana kalau Mbak keluar rumah semalam? Tanyaku memastikan. Sakti mengangkat kedua pundaknya. "Sakti tidur, cuma dengar kalau Mbak Sita jalan-jalan malam," jelasnya. "Sakti tahu apa itu Kromo Leo?" tanyaku. Bocah itu tampak terkesiap. Bahkan kulihat tubuhnya bergetar pelan, seolah kata yang kuucapkan begitu menakutkan. "Sakti?" Bocah itu menggeleng, menandakan tidak mau menjawab pertanyaanku lebih jauh. Aneh sekali, kenapa ia begitu ketakutan seperti itu? "Jadi Sakti tidak tahu apa itu Kromo Leo?" tanyaku kembali mengulang pertanyaan. Ia tetap menggeleng dan segera menarik tanganku agar segera melangkah. Kalau Sakti tidak tahu apa itu Kromo Leo, kenapa Ratih memintaku untuk bertanya kepadanya? Atau aku harus menuruti pilihan yang kedua? Malamnya, kami semua yang ada di rumah Nekmar berkumpul di ruang tengah. Senda gurau bahkan suara tawa terdengar sangat renyah. Sudah lama sekali aku tidak merasakan kondisi seperti ini. Kami para orang dewasa memainkan kartu, bagi yang kalah bakal dicoret mukanya dengan bedak. Dan sayangnya Nekmar yang selalu kalah dalam permainan ini. "Haha, ibu kalah lagi," gelak Om Panca sambil kembali menata kartu di tangannya. "Aduh, anak mantu cucu durhaka semua. Masa ibu mukanya jadi mirip penari seperti ini?" kata Nekmar. "Nenek mirip Sakti," kata Sakti yang juga mencoret-coret mukanya. "Sesekali ya Bu, sudah lama tidak seperti ini. Sekarang giliran Sita yang dicoret," ucap Bule Fatma yang langsung disetujui oleh semua orang. Aku meronta. Nenek dan Om Panca memegangi tanganku, sedangkan Sakti dan Bule Fatma mencoret-coret mukaku dengan bedak. Tok tok tok. "Assalamualaikum, Panca." Terdengar suara ketukan pintu dan panggilan dari laki-laki yang tak kukenali suaranya. "Sebentar ya," kata Om Panca sambil berdiri dan mengusap wajahnya menghilangkan sisa bedak tabur. Kami melanjutkan permainan, namun baru beberapa saat kami bermain, Om Panca kembali masuk ke ruang tengah dengan raut wajah kaget. "Kenapa, Mas?" tanya Bule. "Mbah Suhar meninggal," ucapnya. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun," ucap kami bersamaan. "Aku mau ke rumah duka." "Kalian?" "Aku juga, Mas," jawab Bule Fatma yang langsung berdiri dan berjalan ke arah kamar mandi untuk membersihkan diri. Sedangkan nenek malah menatapku sedikit intens. "Nek, ada apa?" tanyaku penasaran. Ia menggeleng. "Enggak, Dok. Sudah siap-siap sana," jawabnya. "Loh, Sita juga ikut?" "Iya, nanti kamu temenin Sakti di sana," jawab nenek. Setelah kami bergegas membersihkan diri, mengganti pakaian yang pantas,
kemudian bergegas pergi ke rumah duka. Aku sebenarnya tidak ingin ikut. Suasana duka seperti ini hanya akan mengingatkanku pada mendiang ibu. Suara lantunan surah Yasin justru membuatku menitikkan air mata. "Mbak," panggil Sakti membuyarkan lamunanku. "Kenapa?" tanyaku mendekat ke arahnya. "Ayo pulang, Sakti takut mati," ucapnya polos. Aku kebingungan. Semua orang di rumah Nekmar sedang di tempat ini. Lagi pula sudah malam, pasti jalanan juga sepi. "Mbak, ayo," kata Sakti mulai merengek. "Sebentar, Mbak tanya nenek dulu ya," ucapku. Setelahnya, walau nenek tidak mau kami pulang terlebih dahulu, akhirnya dia mengizinkan. Karena Sakti terus merengek dan bahkan sudah hampir menangis. Benar saja, jalanan menuju rumah nenek begitu sepi. Rasanya seperti malam kemarin. Hanya ada aku dan Sakti. Mungkin malam kemarin aku tidak memiliki rasa takut yang berlebihan. Tetapi setelah kejadian semalam, serta pembicaraanku dengan Ratih, membuat jantungku berdegup tiap kali melangkah. Ada ketakutan jika Sakti yang bersamaku saat ini bukanlah manusia seperti malam kemarin. "Sakti," ucapku. Bocah itu tidak menjawab. Ia terus melangkah sambil mencengkeram tanganku erat. "Sakti," panggilku sekali lagi. "Ayo Mbak, cepat keburu datang," ucapnya tak jelas. Apa yang datang? Suasana sedang seram seperti ini, kenapa malah bocah itu berbicara aneh? Kulangkahkan kaki sedikit lebih cepat, bahkan sialnya Sakti meminta untuk digendong. Dasar bocah ini, kenapa selalu merepotkan? Langkahku terhenti. Sayup ku dengar suara-suara itu kembali. Aku ingat betul, suara ini yang ku dengar semalam. "Sakti dengar?" tanyaku memastikan. Sakti menggeleng kuat, memintaku agar segera pergi dari tempat ini. "Mbak, ayo cepet," pintanya memaksa. Aku berjalan lebih cepat lagi, namun baru beberapa langkah, kembali aku terhenti. Suara itu semakin kencang. "Kromoleo!" Tubuh Sakti menegang di gendonganku. Lalu dengan cepatnya, ia turun dari punggungku, menarikku keras ke arah samping. "Sakti kenapa?" ucapku panik. Bocah itu diam dan terus merengek memanggil ibunya. Sial, kenapa ini? Tadi minta pulang, sekarang minta ke tempat ibunya. "Sakti, ayo," desakku. Ia terus menggeleng. Jengkel, aku berusaha untuk menarik tangannya agar mengikutiku. Namun, ia justru menarik kembali. Terdengar jelas dan lirih. Aku yang kaget langsung mengedarkan pandangan ke segala arah. Namun tidak ada siapapun di sana. Kembali ku tatap Sakti. Bocah itu masih meringkuk di pinggir jalan. Sial, kenapa harus di tempat seperti ini? Lihat saja, sekelilingku begitu sepi dan hanya ada pepohonan dan serangga malam. Aku kembali menoleh ke belakang, mendengar suara langkah kaki beriringan. Bahkan Sakti pun ikut terdiam. Lalu dari kejauhan, aku melihat hal yang ganjil.
Sejenak tubuhku membeku. Tatkala kejadian seperti semalam kembali datang. Kromoleo, moleo. Terdengar suara saling tumpang tindih dari orang-orang yang berdiri tak jauh dari tempat kami. Tubuhku gemetar. Kenapa mereka menguburkan jenazah malam-malam seperti ini? Aku mundur selangkah, ada rasa khawatir yang timbul. Segera aku berpaling ke arah Sakti. Bocah itu masih diam meringkuk ketakutan. Bahkan ia mulai mengeluarkan suara isakan. Ucapnya lirih. Aku kembali melihat ke arah depan. Orang-orang itu begitu mengerikan. 6 orang dewasa berdiri di tengah jalan dengan latar belakang gelapnya malam. Dengan memanggul keranda dari bambu tanpa ada isinya. Tiba-tiba saja mereka bergerak. Aku yang panik segera menoleh ke arah Sakti. Namun hal yang kutemui justru membuatku lebih panik. "Sakti?" panggilku. Tak ada sahutan. Bocah itu sudah hilang entah kemana. Kenapa aku tidak menyadarinya? Bahkan aku tak mendengar suara langkah kakinya. Terdengar suara dari sekumpulan orang itu. Jantungku berdebar kencang. Aku menoleh kembali ke arah mereka. Kini yang kudapati, orang-orang itu berjalan begitu pelan ke arahku.